Selamat pagi anak-anak, saat ini kita akan kembali belajar berkaitan dengan himpunan, hanya saja dengan subtopik yang berbeda. Semoga video pembelajaran dari Ibu dapat dipahami dengan baik. Jika ada di antara kalian yang masih belum begitu memahami apa yang sudah Ibu jelaskan atau sampaikan dalam video pembelajaran ini, anak-anak bisa saling berdiskusi ataupun bertanya secara pribadi kepada Ibu. Pada pertemuan kali ini, kita akan terlebih dahulu melakukan review berkaitan dengan konsep himpunan, cara menyajikan himpunan yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Setelah itu, kita akan membahas berkaitan dengan himpunan kosong, himpunan semesta, dan juga diagram Venn. Berdasarkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, kita bisa mendefinisikan himpunan sebagai suatu kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan juga terukur. Ibu mengambil beberapa contoh. Yang pertama, kumpulan makanan yang berkuah, kumpulan anak-anak berkacamata, bilangan genap antara 10 dan 40, bilangan bulat lebih dari -5 kurang dari 1. Dari keempat contoh ini, semuanya dapat didaftarkan anggotanya. Oleh karenanya, keempat contoh tersebut dikatakan sebagai himpunan. Berikutnya berkaitan dengan menyajikan himpunan. Kalau anak-anak masih mengingatnya, ada 3 cara menyajikan himpunan. Yang pertama, menyebutkan anggotanya, menuliskan sifat yang dimiliki anggota, dan yang terakhir, menuliskan notasi pembentuk himpunannya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa pelajari slide berikutnya. Ya, berikut ini contoh menyajikan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Nah, ini ya. Ada himpunan J yang anggotanya adalah 11, 13, 15, 17, dan 19. Lalu bagaimana kita bisa menyajikan himpunan A jika A itu adalah suatu himpunan yang beranggotakan nama hari yang diawali dengan huruf S? Nah, tentu semua dari kita tahu ya, nama-nama hari yang diawali dengan huruf S adalah Senin, Selasa, dan Sabtu. Jadi kita bisa menuliskannya seperti ini. A sama dengan kurung kurawal Senin, Selasa, Sabtu. Atau A adalah himpunan yang beranggotakan Senin, Selasa, Sabtu. Bagaimana dengan yang nomor 3? O adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Anak-anak tahu ya bilangan asli? Bilangan asli itu diawali dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi jika pertanyaannya adalah O merupakan himpunan bilangan asli kurang dari 6, maka yang termasuk himpunan O adalah, oke, betul sekali, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita bisa menuliskannya seperti ini. O sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5. Atau dibaca himpunan O yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya adalah menyajikan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh nomor 1, himpunan C adalah bilangan asli genap lebih dari 10 kurang dari 20. Kata-kata yang ada di dalam kurung ini merupakan sifat-sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi bagaimana dengan nomor 2? Jika diketahui himpunan J anggotanya adalah 11, 13, 15, 17, dan 19. Jika anak-anak mengingat ya, angka 11, 13, 15 itu semua adalah bilangan ganjil. Tapi ini merupakan bilangan ganjil di antara angka-angka berapa begitu. Jadi kita bisa menuliskan sifatnya seperti ini. J adalah bilangan asli ganjil lebih dari 10 kurang dari 20. Karena 11 itu lebih dari 10 dan 19 kurang dari 20. Dan semua anggota J itu merupakan bilangan asli ganjil. Jadi sekali lagi untuk menuliskan himpunan J yang anggotanya adalah 11, 13, 15, 17, dan 19 dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, maka kita bisa menuliskannya menjadi J bilangan asli ganjil lebih dari 10 kurang dari 20. Oke, bagian yang ketiga adalah menyajikan himpunan dengan menuliskan notasi pembentuk himpunannya. Banyak di antara kalian yang juga menanyakan pada pertemuan selanjutnya, jadi Ibu memberikan contoh
Di sini adalah yang pertama, nyatakan himpunan A yang anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan notasi pembentuk himpunan. Jawabannya tertera seperti ini. Tapi bagaimana cara membacanya? Oke, Ibu bantu cara membacanya ya. A adalah himpunan X, di mana X merupakan bilangan cacah kurang dari 6. Atau bisa juga kalian menuliskannya seperti ini. A adalah himpunan X, di mana X itu kurang dari 6. Dan X itu adalah bilangan cacah. Oke, ulangi sekali lagi ya. Bagian ini yang ditulis dengan warna hitam, itu dibaca A adalah himpunan X dengan X kurang dari 6 dan X bilangan cacah. Ya, X adalah bilangan cacah. Berikutnya untuk contoh soal, oke maaf ini salah ya, harusnya contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2, nyatakan himpunan C yang anggotanya adalah A, B, C, D dengan notasi pembentuk himpunan. Anak-anak semua tahu ya kalau A, B, C, D merupakan huruf-huruf alfabet. Jadi kita bisa menuliskan notasi pembentuk himpunan untuk himpunan C seperti ini. C adalah himpunan P dengan P merupakan 4 huruf pertama dalam abjad. Berikutnya adalah jawaban waktunya menalar di pertemuan sebelumnya ya. Ada pertanyaan, apa beda antara himpunan dan bukan himpunan? Himpunan itu kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur, sedangkan bukan himpunan itu objeknya tidak terukur dan tidak terdefinisikan dengan jelas. Lalu ada pertanyaan kedua, apakah semua himpunan dapat disajikan dengan ketiga cara tersebut di atas? Mengapa? Tidak semua himpunan dapat disajikan dengan ketiga caranya. Contohnya, himpunan yang memuat bilangan real itu tidak dapat dituliskan dengan mendaftarkan anggotanya, tetapi bisa dengan menuliskan notasi pembentuk himpunannya dan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Untuk lebih jelasnya, kalian juga bisa membaca pada halaman 120 di buku paket kalian. Ya, berikutnya ada catatan tambahan dari Ibu berkaitan dengan anggota himpunan dan lambangnya. Himpunan itu dinyatakan dengan menggunakan tanda kurung kurawal dan biasanya itu diberi nama dengan menggunakan huruf kapital. Misalkan A, B, C, sampai Z itu juga boleh dituliskan, yang penting dengan huruf kapital. Contohnya, himpunan guru matematika di SMP Kristen Palopo itu diberi nama B, maka Ibu bisa menyatakan himpunannya seperti ini. B sama dengan kurung kurawal Ibu Rini, Ibu Indri. Nah, yang berikutnya berkaitan dengan banyak anggota suatu himpunan. Itu biasanya dinyatakan dengan notasi N dalam kurung A kapital. Kalau misalkan dia himpunannya itu dilambangkan dengan A, berarti kita tuliskan notasinya dengan N dalam kurung A. Tapi kalau suatu himpunan itu dilambangkan atau disimbolkan dengan B, maka kita mengikuti ya, banyak anggotanya himpunan B berarti dituliskan N dalam kurung B. Kalau nama himpunannya itu dilambangkan dengan C, maka banyak anggota himpunan C bisa dituliskan dengan NC seperti ini. Nah, contohnya jika B adalah himpunan huruf-huruf pembentuk kata saya. Nah, anggota himpunannya ini ya, B. Himpunan B itu beranggotakan S, A, dan Y. Kenapa bukan A-nya 2, Bu? Karena A yang pertama dengan A yang kedua sama-sama A. Jadi kita tuliskan satu saja. Jadi karena di sini sifatnya adalah huruf pembentuk kata saya. Nah, untuk membuat menjadi kata saya, maka hanya ada 3 huruf yang digunakan, yaitu S, A, dan Y. Oleh karena itu, jika ditanyakan berapa banyak anggota himpunan B, kita menuliskannya menjadi NB, nah sama dengan 3. Berikutnya berkaitan dengan mengenal beberapa himpunan bilangan, Ibu tidak akan membahasnya satu persatu, tapi anak-anak bisa membacanya, atau nanti setelah ini anak-anak juga bisa pause dulu, supaya bisa mencatat terlebih dahulu, juga tidak masalah. Jadi dalam matematika itu, himpunan itu ada banyak, ada bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah,
bilangan cacah ganjil, bilangan cacah genap. Ada juga dia himpunan bilangan prima, dan ingat ya, bilangan prima itu adalah bilangan yang mempunyai tepat dua faktor yang berbeda, yaitu hanya habis dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri, kecuali satu itu bukan bilangan prima. Ada juga selain himpunan bilangan prima, ada juga bilangan cacah kuadrat, ada bilangan cacah pangkat 3, bilangan komposit juga ada. Apa itu bilangan komposit? Bilangan komposit itu bilangan cacah yang mempunyai lebih dari dua faktor. Sekarang kita akan masuk ke materi lanjutan, yaitu himpunan kosong. Kalian bisa mempelajarinya pada halaman 122 sampai 123. Himpunan kosong itu merupakan himpunan yang tidak mempunyai anggota. Dapat ditulis dengan notasi atau simbol seperti yang tertera di sini ya. Hanya kurung kurawal tanpa ada isinya atau kosong seperti ini, atau 0 dikasih coret. Nah, itu adalah notasi atau simbol untuk himpunan kosong. Jadi yang perlu diingat dan diperhatikan seperti ini ya. Kurung kurawal, hanya kurung kurawal tanpa ada anggota, ini disebut sebagai himpunan kosong ya. Himpunan kosong itu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Coba perhatikan kalau ini himpunan di dalam kurung kurawal ada anggotanya yaitu 0. 0 itu tetap menjadi suatu anggota dari suatu himpunan ya. Jadi himpunan yang beranggotakan 0 adalah himpunan yang mempunyai anggota. Dan banyaknya anggotanya berapa? 1, yaitu 0. Jadi himpunan kosong itu berbeda dengan himpunan yang beranggotakan 0. Jadi himpunan kosong itu berbeda dengan himpunan yang anggotanya 0. Atau himpunan kosong tidak sama dengan himpunan 0. Untuk lebih jelasnya, Ibu memberikan contoh. Himpunan bilangan asli antara 0 dan 1 adalah himpunan kosong. Mengapa? Karena antara 0 dan 1 itu tidak terdapat bilangan asli. Ya, kalau anak-anak perhatikan sudah belajar tentang pecahan, maka antara 0 dan 1 itu ada pecahan, ada bilangan desimal di dalamnya ya, tapi sudah tidak ada lagi bilangan asli. Karena bilangan asli itu dimulai dari 1, sedangkan di sini adalah himpunan bilangan asli antara 0 dan 1. Itu jelas-jelas tidak punya anggota. Karena itu himpunan bilangan asli antara 0 dan 1, itulah yang kita sebut sebagai himpunan kosong. Nah, yang berikutnya, himpunan nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf J. Tentu ada ya, karena ada hari Jumat. Hari Jumat itu diawali dengan huruf J. Jadi himpunan nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf J itu bukan himpunan kosong, karena ada nama hari yang dimulai dengan huruf J, yaitu Jumat. Baik, yang berikutnya berkaitan dengan himpunan semesta. Kalian juga bisa pelajari pada halaman 123 sampai 125. Himpunan semesta itu himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Disebut juga semesta pembicaraan atau himpunan universum dan biasa dilambangkan dengan S. Ya, contohnya ini, ada himpunan S beranggotakan murid-murid di sekolahmu. Kemudian ada himpunan A yang beranggotakan murid-murid di kelasmu. Kita perhatikan ya, murid-murid di sekolah dan murid-murid di kelasmu. Nah, ternyata himpunan S itu memuat semua anggota himpunan A. Atau dengan kata lain, himpunan A itu ada di dalamnya S. Ya, karena himpunan S memuat semua anggota himpunan A, jadi kita bisa simpulkan bahwa himpunan S itu merupakan himpunan semesta dari himpunan A. Contoh berikutnya ini ya. Ada himpunan C yang anggotanya itu 3, 5, 7. Nah, himpunan-himpunan yang dapat memuat semua anggota himpunan C itu ada banyak nih. Ternyata ada bilangan ganjil, bilangan prima, dan juga bilangan asli. Jadi bilangan ganjil, bilangan prima, bilangan asli itu dapat menjadi himpunan semesta dari himpunan C. Nah, ini kita akan masuk topik lanjutan yang ketiga berkaitan dengan diagram Venn. Anak-anak juga bisa mempelajari dengan lebih jelas pada halaman 126 sampai 131. Ini foto dari tokoh yang mencetuskan diagram Venn yaitu John Venn. Jadi untuk membuat diagram Venn, fungsinya apa sih? Fungsinya itu untuk menyatakan suatu himpunan dengan gambar atau diagram.
Ketika kita menyatakan suatu himpunan dengan gambar atau diagram, maka itulah yang kita sebut sebagai diagram Venn. Diagram ini diperkenalkan pertama kali oleh John Venn, seorang ahli matematika berkebangsaan Inggris yang hidup pada tahun 1834 hingga 1923. Nah, berikut ada ketentuannya dalam membuat diagram Venn. Yang pertama nih, himpunan semesta itu digambarkan dengan sebuah persegi panjang dan di pojok kiri atas itu diberi simbol S. Setelah kalian punya persegi panjang dengan huruf S di sebelah kiri atas, di pojok kiri atas, kalian juga bisa setelah itu menuliskan semua anggota himpunan semesta dengan sebuah noktah di dalam persegi panjang. Noktah itu yang seperti apa? Kalian ada ini ya, ada tanda titik ini seperti tanda titik, itu maksudnya noktah. Jadi misalkan himpunan S itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka kita bisa menuliskan seperti ini ya. Syarat yang pertama, ketentuan yang pertama itu buat persegi panjang, kemudian huruf S diletakkan pada pojok kiri atas, dan ketika menuliskan semua anggota himpunan S itu diberi noktah atau seperti ini kelihatan seperti tanda titik. Nah, itu maksudnya noktah. Berikutnya, kalau seandainya setiap himpunan yang termuat dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Misalkan himpunan S beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan ada himpunan A 2, 4, 6, 8. Karena semua anggota himpunan A termuat di dalam himpunan S, maka himpunan A itu berada di dalam himpunan S. Maksud dari kurva tertutup sederhana itu seperti ini ya. Jadi buat saja lingkaran. Lalu jangan lupa kasih nama himpunannya itu A. Tuliskan dulu itu. Himpunan A itu anggotanya apa saja? 2, 4, 6, 8. Karena anggota himpunan E sudah termuat di A ini ya. Salah satunya ini ya. Kok salah satunya? Maksudnya himpunan ada 4 anggota himpunan S itu merupakan anggota himpunan A, maka kita tuliskannya seperti ini. Kita gambarkannya seperti ini ya. Nah, kemudian yang di luar lingkaran ini atau kurva tertutup sederhana ini adalah sisa anggota yang bukan anggota A tetapi anggota S ya. Jadi karena himpunan S itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 2, 4, 6, 8 itu sudah ada di dalam kurva, maka kita tuliskan sisa anggota S yang belum dituliskan di anggota A. Nah, tinggal sisanya yaitu 1, 3, 5, 7. Kenapa tidak lagi ditulis 2? Karena 2 sudah masuk di himpunan A. Kenapa tidak lagi 4, 6, dan 8 dituliskan di luar? Karena sudah termasuk di dalam kurva yang melambangkan himpunan A. Yang syarat berikutnya ini seperti ini. Untuk himpunan yang mempunyai anggota sangat banyak pada diagram Venn, anggota tersebut tidak digambarkan dengan noktah karena tidak praktis pengerjaannya. Jadi bisa hanya dengan kurva tertutup dan jangan lupa tuliskan simbol huruf kapital yang dimaksud. Misalkan ada himpunan S beranggotakan siswa di sekolah. Kan siswa di sekolah banyak sekali ya, dari kelas 7 sampai kelas 9. Tidak mungkin kita tuliskan satu-satu, jadi tidak perlu kalian buat sebagai noktah seperti ini. Kemudian himpunan D itu adalah siswa di kelasmu. Jadi kita bisa menuliskan, membuat diagram Venn-nya seperti ini. Tetap buat persegi panjang, tuliskan huruf S di pojok kiri atas, dan buat kurva tertutup sederhana, dan tuliskan lambang atau simbol himpunan siswa di kelasmu yaitu D. Himpunan siswa di kelas itu termuat di dalam himpunan semesta. Sama dengan ini ya, himpunan A termuat di himpunan semesta. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan belajar dari 2 contoh berikut ini. Yang pertama, buatlah diagram Venn dari himpunan berikut ini. Ada himpunan S yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan P yang anggotanya 1, 3, 5, 7. Dan himpunan Q yang anggotanya 6, 7, 8. Coba anak-anak perhatikan untuk himpunan P dan Q. Adakah
anggota himpunan yang sama? Ada ya, yaitu 7. Kalau Anda perhatikan ya. Ya, lalu bagaimana ini proses kita membuatnya pertama? Ingat, yang pertama buat persegi panjang dulu. Setelah itu, kita tuliskan huruf S. Kita tuliskan huruf S di pojok kiri atas. Lalu kita buat kurva sederhana. Nah, sebelum kita mau tuliskan di sini, coba ya. Bagaimana kita mau membuat kurvanya jika himpunan P dan Q itu memiliki anggota yang sama? Jika ada dua himpunan yang memiliki anggota yang sama, berarti kita membuatnya saling memotong begini. Nah, kita anggap di sini adalah himpunan P dan yang di sini adalah himpunan Q. Yang di tengah-tengah ini kita sebut sebagai irisan, ya, irisan di sini. Anggota yang sama itu apa? 7, ya. Jadi, kenapa irisan? Tidak perlu kita tuliskan 7 di himpunan P dan Q dituliskan lagi 7. Tidak boleh ya pengulangan menuliskan anggota jika sama ya. Nah, karena angka 7 itu sudah menjadi milik bersama, miliknya himpunan P dan himpunan Q. Lalu bagaimana? Tuliskan sisanya. Oke, sisanya himpunan P itu ada 1, 3, 5, 7. Berarti kita tuliskan 1, 3, dan juga 5. Oke. Kenapa yang 7 tidak dituliskan? Karena sudah ada di irisan sini. Bagaimana dengan Q? Anggotanya adalah 6, 7, 8. Berarti tinggal yang belum adalah 6, 7 sudah dituliskan sebagai irisan himpunan. Dan yang belum dituliskan adalah 8. Oke. Lalu bagaimana menuliskan sisa anggota S yang belum tertulis? Yang sudah ditulis itu adalah 1, 3, 5, 6, 7, dan 8. Berarti anggota himpunan S yang belum dituliskan hanya ada 2, yaitu 2 dan 4. Oke, karena tidak terlalu jelas, kita lihat hasilnya ya. Ya, betul ya. Jadi, himpunan P itu terdiri dari 1, 3, 5, dan 7. 7 ada di irisan antara P dan Q. Dan Q beranggotakan 6, 7, dan 8. Sisa anggota yang belum dituliskan yaitu 2 dan 4. Untuk contoh yang berikutnya, kita diminta membuat diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut ini. Yang pertama himpunan S terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu himpunan A bilangan asli genap kurang dari 10. Himpunan K bilangan asli genap antara 1 dan 5. Untuk bisa membuat diagram Venn seperti di atas ini, maka kita harus menyatakan himpunan A dan K dengan mendaftarkan anggotanya. Daftar dulu anggotanya. A itu apa saja? Bilangan asli genap kurang dari 10, berarti 2, 4, 6, 8. Lalu bilangan himpunan K, bilangan asli genap antara 1 dan 5. Bilangan asli genap antara 1 dan 5 ya hanya 2 dan 4. Jadi kalau kita lihat, semua anggota K itu termuat dalam A. Jadi bagaimana kita menulisnya? Tetap ya, sama, buat dulu ininya apa? Persegi panjangnya, tuliskan huruf S. Lalu ingat di sini, ternyata himpunan K, ini K ya, termuat di dalam A. Ya. Oke. Himpunan K itu 2, 4. Berarti nanti di sini ditulis 2, 4. Baru setelahnya di himpunan A yang belum ditulis itu adalah 6, 8. Lalu himpunan S, anggotanya yang belum ditulis berarti otomatis adalah 1, 3, 5,
5, dan 7. Oke, apakah kebenarannya betul? Ya, seperti ini ya. Ini karena Ibu buatnya terlalu kecil, jadi tidak terlalu jelas. Maka kita bisa melihatnya di sini. Himpunan K itu termuat anggotanya di himpunan A. Nah, jadi tinggal kita tuliskan untuk semesta anggota himpunan semesta yang belum dituliskan itu adalah 1, 3, 5, dan 7. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.